Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adisti Intan Aditya dengan NIM 6701220091. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana cara mengkonversikan bilangan biner ke desimal dan sebaliknya, mengidentifikasikan kelas pada IP address, menentukan porsi network dan porsi host, menentukan network berdasarkan subnet masknya, menentukan host berdasarkan subnet masknya, dan menentukan subnet mask dari IP address. Sebelum masuk ke pembahasan tersebut, di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu IP address. IP address adalah Internet Protocol Address, adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. IP address terdiri atas 32 bit angka biner yang dapat dituliskan sebagai 4 angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik seperti pada contoh di bawah ini. Jadi setiap komputer itu pasti memiliki IP address-nya sendiri-sendiri. Selanjutnya mengenal kelas IP address. Di sini saya membahas sedikit tentang kelas IP address di mana sebenarnya IP address itu memiliki 5 kelas yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan kelas A, B, dan C di mana setiap kelas pada IP address itu memiliki range yang berbeda-beda dan network ID, host ID, dan subnet mask yang berbeda-beda. Seperti contoh pada kelas A memiliki range jangkauan dari 1 sampai 126, berbeda dengan kelas B dan C. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu konversi biner ke desimal. Di sini saya memiliki salah satu contoh soal. Di sini ada bilangan biner, dan mari kita ubah bilangan biner tersebut ke bilangan desimal. Di sini saya memiliki beberapa tips, yaitu yang pertama, tentukan dulu posisi 8 bit basis biner. Yang kedua, menjumlahkan bit yang memiliki posisi angka 1. Mari kita kerjakan contoh soal sebelumnya. Di sini ada 8 bit basis biner yaitu 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1. Dan di sini ada bilangan biner pada contoh soal sebelumnya yaitu 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, dan 0. Di sini kita akan mencari bilangan atau konversi dari bilangan biner tersebut ke bilangan desimal. Bagaimana caranya? Jadi di sini kita tinggal menjumlahkan 8 bit basis biner yang memiliki biner 1, yaitu di sini ada 128 yang memiliki biner 1, 64 yang memiliki biner 1, 32, dan 8, 4, 2. Di sini kita hanya menjumlahkan 8 bit basis biner yang memiliki posisi 1, di mana 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 4 dan ditambah 2. Jangan menambahkan basis biner yang memiliki posisi 0. Setelah kita mengetahuinya, kita tinggal menambahkan basis biner tersebut dan akhirnya mendapatkan hasil yaitu 238. Jadi konversi biner ke desimal dari soal sebelumnya itu ada jawabannya adalah 238. Materi selanjutnya, konversi desimal ke biner. Di sini saya juga merangkum cara pengerjaan atau tips untuk mengerjakan konversi desimal ke biner. Yang pertama, buatlah 8 bit basis biner untuk memudahkan konversi desimal ke biner seperti cara sebelumnya. Yang kedua, bilangan desimal dikurangi dengan 8 bit basis biner yang paling besar atau sama atau lebih kecil dari bilangan tersebut. Yang ketiga, berikan posisi 1 pada salah satu dari 8 basis biner yang bisa mengurangi jumlah bilangan desimal. Yang keempat, berikan posisi 0 bila salah satu dari 8 bit basis biner tersebut tidak dapat mengurangi atau lebih besar daripada jumlah bilangan desimal tersebut. Di sini ada salah satu contoh soal yaitu 123. Ubahlah bilangan desimal ini menjadi bilangan biner. Pertama kita buat dulu sebuah tabel untuk memudahkan konversi dari bilangan biner dari bilangan desimal ke biner. Jadi kita buat dulu 8 bit basis binernya yaitu 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, dan 1 seperti cara sebelumnya. Setelah itu, bagaimana sih
kita menentukan basis binernya. Caranya adalah yang pertama, kita tinggal mengurangkan, bilangan desimal ini dengan bit basis biner yang lebih kecil dari si bilangan desimalnya. Contohnya di sini ada 123 seperti contoh soal. Di sini 123 tidak bisa dikurangi dengan 128 karena bit 128 ini lebih besar daripada 123. Jadi 123 dikurangkan dengan yang lebih kecil, yaitu basis bit yang 64. Jadi 123 dikurangkan dengan 64 sama dengan 59. 59 kita turunkan dan dikurang 8 basis biner selanjutnya, yaitu yang lebih kecil dari 59. Di sini sebenarnya ada yang lebih kecil ya, seperti 1684, tapi kita menggunakan yang lebih besar, yaitu si 32. Di mana 32 sangat cocok, di mana dia yang paling besar dan lebih kecil daripada si bilangan biner. Setelah itu, langsung kurangkan saja 59 dikurang 32 sama dengan 27, dan selanjutnya. Gunakan cara yang sama sampai bersisakan 0. Selanjutnya, untuk menentukan biner dari soal tersebut adalah kita hanya tinggal menambahkan angka posisi 1 pada 8 bit basis biner yang digunakan untuk mengurangi si bilangan desimal. Di sini kita pertama menggunakan bit basis biner 64, 32, 16, 8, 2, dan 1. Jadi pada bagian ini diberikan biner 1. Dan untuk yang tidak digunakan atau yang tidak bisa mengurangi si bilangan desimal itu kita beri biner 0. Jadi jawaban dari contoh soal ini adalah 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah identifikasi address kelas. Di sini ada 3 contoh soal, yaitu dari salah satu dari IP address, di mana di sini kita diminta untuk menentukan kelas dari ketiga IP address tersebut. Di sini ada tabel kelas dan range IP. Jadi bagaimana kita cara menentukan kelas pada IP address tersebut? Caranya sangat mudah, yaitu yang pertama kita hanya perlu melihat bit pertama pada IP address, di mana pada soal yang pertama, bit yang pertama pada IP address adalah 192. Setelah itu kita lihat range mana yang paling cocok dengan bit yang pertama ini. Di sini 192 itu masuk ke range kelas C, di mana range pada kelas C adalah 192 sampai 223. Jadi dapat dipastikan bahwa soal nomor 1 itu merupakan kelas C. Selanjutnya, pada soal nomor 2, bit yang pertamanya adalah 148. Lalu kita lihat lagi range IP mana yang paling mendekati 148. Jadi 148 itu masuk ke range IP pada kelas B. Jadi dapat dipastikan lagi bahwa soal nomor 2 itu merupakan kelas B. Selanjutnya, soal nomor 3, range memiliki bit yang pertama yaitu 193. Lalu lihat lagi range IP-nya, 193 itu masuk ke range IP kelas C, yaitu di mana range IP kelas C itu 192 sampai 223. Begitulah cara mudah untuk menentukan IP address dari menentukan kelas pada IP address, di mana kita hanya perlu fokus pada bit yang pertamanya saja dan melihat range IP dari tiap kelas. Lanjut ke persoalan materi selanjutnya, yaitu menentukan porsi network dan porsi host. Jadi di sini kita masih menggunakan tabel yang sama seperti pembahasan sebelumnya. Di sini saya juga memiliki beberapa tips untuk
cara mudah menentukan porsi network dan porsi host. Di sini pertama kita tentukan dulu kelas dari IP address. Di sini, nah ini ada contoh soal. Jadi di sini ada IP address yaitu 177.100.18.4. Nah, pertama jadi kita tentukan dulu si IP address ini merupakan kelas A, B, atau C. Jadi kita dari pembahasan sebelumnya, kita dapat ketahui bahwa cara mengetahui kelas dari IP address adalah dengan melihat bit pertama. Jadi bit pertamanya di sini adalah 177. Nah, lihat dari NAS IP 177 masuk ke kelas yang mana? Jadi 177 itu masuk ke kelas B, di mana range IP dari kelas B adalah 128 sampai 191. Nah, untuk menentukan porsi network dan porsi host, dapat kita lihat di pada bagian B, network ID-nya itu merupakan pada bit 1 dan 2, sedangkan host ID-nya terletak pada bit 3 dan 4. Jadi di sini dengan mudahnya kita dapat mengetahui bahwa bit 1 dan 2 ini merupakan porsi network dan bit 3 dan 4 merupakan porsi host. Jadi kesimpulannya 177 titik 100 merupakan porsi network, sedangkan 18.4 merupakan porsi host. Materi selanjutnya menentukan network berdasarkan subnet mask-nya. Di sini saya juga memiliki beberapa tips mudah untuk menentukan network berdasarkan subnet mask-nya. Pertama, menentukan kelas dari IP address. Yang kedua, baru kita menentukan network berdasarkan subnet mask-nya. Yang pertama, kita menentukan dulu si IP address ini masuk ke kelas yang mana. Di sini kita lihat dulu bit pertamanya adalah 192, di mana 192 itu masuk ke kelas C. Setelah itu, kita tinggal memasukkan si subnet mask-nya ke bawah IP address untuk memudahkan kita menentukan network-nya. Jadi setelah kita tulis, kita samakan posisinya, lalu kita dapat mengetahui bahwa network pada IP address ini adalah 192.149.24. Jadi di sini 255.255.255 ini merupakan network dari IP address pada kelas C. Materi selanjutnya menentukan host berdasarkan subnet mask-nya. Ini hampir sama dengan cara sebelumnya, yaitu pertama kita tentukan dulu kelas pada IP address, di mana 128 itu masuk ke kelas B. Setelah itu kita masukkan subnet mask-nya pada kelas B, yaitu 255.255.0.0, di mana pada host itu dilambangkan dengan huruf 0. Jadi dapat dibedakan ya, 255 itu merupakan network sedangkan 0 merupakan host. Jadi di sini kita hanya memasukkan hostnya saja. Jadi dapat ditentukan bahwa hostnya itu adalah 230 dan 19 karena 128 dan 23 merupakan network. Jadi, jawaban dari soal ini adalah 0.0.230.19. 230 dan titik 19 didapatkan dari si subnet mask-nya, di mana subnet mask dari kelas B itu terdapat pada bit 3 dan 4. Selanjutnya, menentukan subnet mask dari IP address. Di sini sangat mudah ya menentukan subnet mask dari kelas IP address. Pertama itu kita menentukan dulu kelas dari IP address-nya. Di sini ada contoh soal IP address di mana kita lihat lagi
Bit pertamanya adalah 119, bit pertamanya adalah 119, di mana range pada 119 terletak pada kelas A, di mana range IP kelas A itu dari 1 sampai 126. Jadi bisa dipastikan bahwa IP address ini adalah termasuk ke dalam kelas A. Setelah itu, kita tinggal mencari IP address dari si kelas A. Jadi, mohon maaf, jadi kita tinggal memasukkan subnet mask dari si IP address kelas A. Jadi di sini kelas A itu memiliki subnet mask yaitu 255.0.0.0. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.